إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah agama Islam. Keindahan agama Islam itu dapat dilihat dari hari-hari yang kita lalui, dari bulan-bulan yang kita lewatkan. Keindahan agama Islam juga dapat dilihat dari seluruh ajaran-ajarannya, dari seluruh apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Maka lihatlah, yang pertama tadi keindahan agama Islam jika dilihat dari hari-hari yang dilalui, dari bulan-bulan yang dilewatkan, maka seluruh hari-hari dalam agama ini dipandang baik oleh akidah Islam, dipandang baik oleh kacamata Islam. Demikian pula dari seluruh bulan-bulan yang kita lewati, bulan-bulan yang kita lalui, seluruhnya adalah baik. Dan sebagian hari-hari memiliki keutamaan atas yang lainnya. Demikian pula dengan bulan-bulan, bahwa sebagian bulan-bulan tersebut memiliki keutamaan atas yang lainnya. Sebagai contoh misalnya, hari-hari yang telah kita lewatkan dari bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan yang telah kita lalui. Kemudian kita lihat juga pada hari-hari yang berada pada bulan Syawal misalnya. Kemudian pula kita sekarang berada pada bulan yang mulia, dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang ke-11 dari bulan-bulan Islam, yaitu Dzulqa'dah. Di mana bulan Dzulqa'dah ini, pertama, bahwa bulan Dzulqa'dah merupakan atau bagian dari bulan-bulan haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, kata Allah, bahwa ibadah haji itu terdapat pada bulan-bulan yang telah diketahui. Maka ketahuilah oleh kaum muslimin bahwa bulan-bulan haji itu adalah dimulai dari bulan yang ke-10, yaitu bulan Syawal. Kemudian bulan yang ke-11 bulan Dzulqa'dah, dan bulan yang ke-12 bulan Dzulhijjah. Maka inilah
berkaitan dengan keutamaan bulan kita sekarang ini, bulan Dzulqa'dah, yang termasuk dari bulan-bulan haji. Kemudian yang kedua, tentang bulan Dzulqa'dah juga, bahwa bulan Dzulqa'dah ini termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa bulan Dzulqa'dah ini termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia dari sahabat Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran, minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Muttafaqun alaih. Artinya bahwa dalam setahun terdapat 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan pertamanya, kata Nabi, datang secara berurutan. Nah, di sini Nabi SAW mengurut 3 bulan tersebut dari bulan yang ke-11, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Adapun bulan keempatnya adalah terpisah, yaitu bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan Dzulqa'dah di mana kita berada di dalamnya. Namun perlu diingat oleh para jamaah bahwa bulan Dzulqa'dah ini tidak memiliki amalan khusus, tidak memiliki amalan khusus yang harus dikerjakan di dalamnya. Adapun bulan berikutnya kita akan masuki biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan yang terakhir, bulan yang ke-12, bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini memiliki hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah adalah hari Arafah. Hari Arafah di mana para jamaah haji melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang ibadah haji dengan Arafah. Nabi bersabda, "Al-hajju Arafah." Bahwa ibadah haji itu adalah Arafah. Inilah hari yang sangat mulia. Hari yang sangat mulia di mana Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikatnya terkait dengan para hamba Allah, terkait dengan mereka yang sedang wukuf di padang Arafah dalam keadaan capek, letih, lelah. Mereka masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih berzikir kepada Allah. Mereka masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi merupakan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat berikutnya lagi hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah, yaitu dari hari-hari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Dari hari-hari yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, dari tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, sampai kepada tanggal 13 Dzulhijjah, ada kurang lebih 6 hari para jamaah haji berada di Masyairul Haram untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang mulia. Maka ini merupakan hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa kita lihat hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, yaitu yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian disusul dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12,
13 Dzulhijjah. Nah, ini semua adalah hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah kembali oleh para jamaah seluruhnya bahwa hari-hari dalam agama ini luar biasa. Seluruh hari-harinya adalah baik dan seluruh bulan-bulannya adalah baik. Bahkan sebahagian di antara hari-hari tersebut memiliki keutamaan-keutamaan dibandingkan yang lainnya. Demikian pula dengan bulan-bulan atau sebahagian bulan-bulan dalam agama ini memiliki keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Maka inilah letak dari keindahan agama Islam. Indahnya agama Islam sekali lagi dapat dilihat dari hari-hari yang kita lalui, bulan-bulan yang kita lewatkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan indahnya agama Islam, tentu dapat dilihat dari amalan-amalan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, semuanya adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwa tujuan yang sangat mulia dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, inilah seluruh ajaran agama Islam, mulai dari ajaran-ajaran yang besar sampai ajaran-ajaran yang kecil, semuanya menunjukkan tentang keindahan agama Islam itu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukaddimah dari kajian kita tentang 10 kaidah tentang istiqamah, 10 qawaid fil istiqamah, 10 kaidah dalam istiqamah, buah karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, yang telah kita jelaskan. Tentunya dari 10 kaidah ini ada kurang lebih 3 kaidah yang telah kita lewatkan, yang telah kita jelaskan. Secara cepat terlebih dahulu kita akan jelaskan 3 kaidah yang telah kita lewati, yang telah kita jelaskan. Kaidah yang pertama adalah dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Istiqamah adalah karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan istiqamah adalah karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu minta kepada Allah, memohon kepada Rabbul Alamin agar kita mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berada selalu pada ajaran yang benar, Islam yang benar, Islam yang murni, Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam yang pernah diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita tentang doa yang sangat bagus sekali agar hati kita berada di atas istiqamah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan-kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agamamu.
Inilah doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap istiqamah, agar berada dalam kebaikan-kebaikan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah yang pertama, bahwa istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang Allah berikan kepada siapa saja dari para hamba Allah. Tidak semua manusia mendapatkan istiqamah. Tidak semua para hamba diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu minta, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan istiqamah, selalu berada di atas tauhid, berada di atas kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Para pendengar di Raja, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah istiqamah ini adalah haqiqatul istiqamah, luzumul manhaj al-qawim was siratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah itu adalah komitmen di atas manhaj yang lurus atau jalan yang lurus. Nah, ini sudah kita jelaskan dari kaidah ini, dari keterangan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala tentang keterangan-keterangan para ulama salaf mengenai hakikat istiqamah. Ada di antara para ulama salaf yang mengatakan bahwa hakikat istiqamah itu adalah istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa hakikat istiqamah itu adalah yakni menjalankan kewajiban-kewajiban agama. yakni seluruh kewajiban-kewajiban agama dilaksanakan, dikerjakan, maka ini adalah hakikat dari istiqamah. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa hakikat istiqamah itu adalah mengikhlaskan amal-amal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kebaikan-kebaikan dalam agama ini disebut dengan istiqamah. yakni siapa saja dari umat Islam yang mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam agama ini, yakni berada di atas manhaj yang benar, berjalan di atas manhaj yang benar, kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah-ibadah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan-kebaikan lainnya, maka ini adalah bentuk dari istiqamah, hakikat dari istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang kedua. Kemudian kita masuki kaidah yang ketiga yang telah kita jelaskan, yaitu aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Tentu ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Artinya, tidaklah istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya yang istiqamah, kata Nabi. Sekali lagi, tidaklah keimanan seorang hamba itu istiqamah sampai hatinya yang istiqamah. Nah, ini tentu berdasarkan hadis Nabi yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa kalbu atau hati manusia itu adalah raja bagi tubuh manusia. Apabila sang raja ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan jika sang raja ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh
wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan jika ia sudah rusak, rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah kalbu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi atau Abu Hurairah radhiyallahu taala an mengatakan tentang kalbu bagaikan raja. Kata beliau radhiyallahu taala an, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh. Idza taba al-malik tabatil junud wa idza khabutha al-malik khabuthatil junud. Radhiyallahu taala an. Artinya kalbu atau hati bagaikan raja, dan anggota tubuh manusia lainnya bagaikan prajuritnya. Apabila sang raja baik, baik pula lah prajuritnya, dan jika sang raja rusak, maka rusaklah prajuritnya, kata beliau radhiyallahu taala an. Semoga Allah meridainya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkenaan dengan masalah hati. Maka kewajiban kita masing-masing adalah memperhatikan hati kita. Jangan kita perhatikan hati orang. Perhatikanlah hati kita masing-masing. Perbaikilah hati kita masing-masing. Bersihkanlah hati kita dari berbagai macam nodanya, dari berbagai macam penyakitnya. Karena barang siapa memperhatikan hatinya dengan baik, maka mudah-mudahan dia dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 88 sampai 89, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya suatu hari yang tiada lagi bermanfaat harta dan keturunan kecuali hamba yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Oleh sebab itu, di antara doa Nabi Muhammad SAW tentang masalah hati, beliau berdoa dalam doanya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku minta kepada engkau, aku mohon kepada engkau, qalban saliman, hati yang selamat. Inilah diantara doa Nabi SAW tentang masalah hati. Hendaknya juga kita dapat berdoa dengan doa seperti ini. Saya ulangi lagi, doa yang mulia ini adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Saya ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita akan masuki kaidah yang baru, kaidah yang keempat yang akan kita jelaskan ya di sore hari ini. Kaidah yang keempat adalah al-istiqamatul matlubah minal abdi hiya sadad fa illam yaqdir fal muqarabah. Istiqamah yang diharapkan dari seorang hamba adalah as-sadad, yaitu cocok dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yaqdir, jika ia belum mampu untuk cocok atau sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal muqarabah, maka hendaknya dia yakni berusaha mendekat dan selalu berusaha mendekat kepada contoh Rasul, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang luar biasa. Kita katakan kaidah yang sangat bagus sekali, di mana kaidah ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-din illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sungguhnya agama Islam ini agama yang mudah, kata Nabi. Wa la yushadda ad-din illa ghalabah, dan tidak ada yang mempersulit agama Islam ini kecuali dia akan binasa. Fasaddidu, maka wajib bagi kalian untuk cocok dengan contohku dalam beragama, sesuai dengan contohku dalam beragama. Wa qaribu, atau mendekatlah, yakni semakin mendekatlah kepada contohku dalam beragama. Wa abshiru, maka kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hadis Nabi yang mulia ini, hadis yang luar biasa sekali, yang menerangkan kepada kita pertama bahwa agama Islam ini sangatlah mudah. Bagaimana itu? Pertama, mudah dipelajari. Mudah dipelajari bagi siapa yang berkeinginan mempelajari agama Islam dengan baik, dengan benar, maka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam mempelajari agama Islam. Kemudian yang kedua, mudah untuk difahami. Ya, mudah untuk difahami. Artinya, jika mempelajari agama ini sesuai dengan apa yang telah dipelajari oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka sangatlah mudah untuk difahami. Sangatlah mudah untuk difahami. Kita ambil contoh, ketika seorang misalnya mempelajari rukun iman yang 6 atau rukun Islam yang 5 misalnya, maka itu semua mudah difahami jika kita memahami agama ini dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu yang sulit memahami agama Islam. Tidak ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang kesulitan di dalam memahami agama Islam. Semuanya merasa mudah di dalam memahami agama Islam. Begitu pula kita, apabila kita memahami agama ini dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka kita pun akan mendapati kemudahan di dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Islam itu mudah, yakni dipraktekkan. Ya, mudah dalam mempraktekannya. Mudah sekali dalam mempraktekannya. Ya, jadi sekali lagi, kemudahan-kemudahan ini bisa kita lihat. Yang pertama tadi dalam mempelajarinya, yang kedua dalam memahaminya, dan yang ketiga di dalam mempraktekannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun," sungguhnya agama Islam ini mudah, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan selanjutnya dalam hadis yang mulia ini, "Wa la yushaddad din illa ghalabah," dan tidak ada yang mempersulit agama Islam ini melainkan dia akan binasa, kata Nabi. Lihatlah oleh para jamaah apa yang telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, bahwa mereka mengerjakan agama Islam ini ternyata tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul dan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka kita melihatnya sungguh sangat sulit, sungguh sangat sulit sekali, sangat sulit sekali kita memahaminya, sangat sulit sekali kita mempraktekannya. Maka banyak orang-orang di luar agama Islam, mereka tidak jadi masuk agama Islam misalnya dikarenakan mereka melihat bahwa yakni ajaran Islam itu sulit, karena mereka melihat ajaran-ajaran yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin itu yang ternyata bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebagai penghalang hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian manusia
yakni apa yang dilihat oleh non-muslim dari perbuatan sebagian umat ini, ya, bahwa mereka sangat sulit sekali memahaminya, sangat sulit sekali mempraktekannya, maka bagaimana mungkin mereka akan masuk kepada agama Islam? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yushadiddin ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit ajaran Islam ini melainkan dia akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya memerintahkan kepada kita untuk cocok dalam beragama sesuai dengan contoh beliau, sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah dari Nabi kepada kita adalah fasaddidu wa qaribu. Cocoklah kalian dalam beragama dengan contohku, dengan sunnahku, wa qaribu, atau berusahalah untuk semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Maka tentunya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia sampai di akhirat, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan di sini keterangan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala mengenai kaidah yang keempat ini setelah beliau membawakan hadis Nabi yang tadi telah disebutkan. Beliau mengatakan kepada kita, fal matlubu fi babil istiqamah as-sadad was-sadadu an tusibas sunnah. Yang diharapkan dari bab istiqamah ini adalah as-sadad, yakni as-sadad adalah an tusibas sunnah, yaitu cocok dengan contoh Rasul, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita garis bawahi di sini mengenai sunnah di sini adalah, yakni bukan yang dimaksud hukum sunnat, ya, bukan yang terkait dengan ahkamul khamsah, 5 hukum dalam agama, ada wajib, ada sunat, ada makruh dan seterusnya. Bukan ini, bukan ini yang dimaksud dengan sunnah Rasul, sunnah Nabi. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul, sunnah Nabi adalah yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi yang merupakan ajaran agama, ya, yang merupakan ajaran agama, baik itu hukumnya wajib atau sunnat, maka semuanya tergolong dari sunnah beliau, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani apa saja yang Nabi praktekkan dalam agama ini, ya, dalam Islam ini, maka itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekh Abdul Razak membawakan doa untuk kita agar kita dapat berdoa dengannya, yakni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Razak, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu taala an lamma talaba minhu ayu'allimahu du'aan yad'u Allah bih, qal kul Allahumma hdini wasaddidni, qal wadhkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadadi sadadas sahmi. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, yakni tatkala Ali meminta kepada Nabi sebuah doa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ucapkanlah olehmu dalam doamu, Allahumma hdini wasaddidni. Nah, ini luar biasa ini. Ini doa yang singkat padat, berasal dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ajarkan secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib dan secara umum kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma hdini wasaddidni. Saya ulangi lagi, Allahumma hdini wasaddidni. Ya, saya ulangi lagi, Allahumma hdini
Wasaddidni, ya Allah, berikanlah aku hidayah, berikanlah kepada aku petunjuk atau hidayah. Wasaddidni, dan cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sendiri memberikan keterangan setelah itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi bersabda, "Wadhkur bil huda hidayatakat tariq wassadad sadadas sahmi." Yakni engkau menyebutkan tentang petunjuk atau hidayah, yaitu hidayah yang engkau minta kepada jalan yang lurus. Hidayah engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang lurus. Wassadad, dan ketepatan dalam beragama, yaitu sadadas sahmi, sebagaimana tepatnya anak panah mengenai sasarannya, kata beliau. Sebagaimana tepatnya anak panah itu mengenai sasarannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yakni kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar jalan kita selalu lurus. Ya, diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencong-mencong, ya, tidak belok ke kanan atau belok ke kiri, ya, tidak menyimpang jalan kita dalam kehidupan ini, senantiasa diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketepatan dalam beragama, yaitu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hendaknya kita berusaha mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama Islam ini sebagaimana yang dipelajari oleh para sahabat Nabi, sebagaimana yang dipelajari oleh para sahabat Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar amal-amal kita semua cocok sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hikmah yang luar biasa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita tiru beliau, agar kita contoh beliau, karena beliau adalah suri tauladan kita seluruhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah terdapat pada diri Rasul untuk kalian semua, wahai umat Islam, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW sudah dinyatakan oleh Rabbul Alamin sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik, suri tauladan, maka hendaknya umat ini mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, tidak menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Maka inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi tadi, as-sadadu, yaitu antusibas sunnah, cocok sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi mengenai as-sadadu wal muqarabah, cocok dengan contoh Rasul, atau al-muqarabah, yaitu berusaha untuk mendekat dan selalu mendekat dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilustrasinya adalah, yakni seorang guru misalnya berkata kepada murid-muridnya, hendaknya kalian dalam ujian ini mendapat nilai yang baik, nilai yang sempurna. Nah, ini perkataan seorang guru kepada murid-muridnya, hendaknya kalian dalam ujian ini mendapatkan nilai yang sempurna, atau paling tidak nilai yang baik. Maka kalau seorang murid misalnya dalam ujiannya misalnya mendapatkan nilai 70, maka ini nilai yang sudah bagus, dianggap nilai yang baik. Jika mendapatkan nilai 80, lebih baik lagi.
Jika mendapatkan nilai 90, ya, tentu lebih baik lagi. Dan jika mendapatkan nilai 100, tentu nilai yang sempurna. Apa artinya itu? Yakni jika murid A misalnya mendapatkan nilai 70 dalam ujiannya, dalam ujian semesternya misalnya, maka dia telah berusaha, ya, menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Sesuai dengan apa yang telah diajarkan, yakni dia berusaha dan berusaha, ya, untuk semakin sempurna jawabannya dari apa yang telah dipelajari atau yang telah diberikan oleh sang guru. Nah, begitulah dengan nilai-nilai yang di atasnya, nilai 80, nilai 90, apalagi jika seorang murid mendapatkan nilai yang sempurna, nilai yang 100, itu berarti dia telah cocok betul, cocok sekali jawabannya dengan apa yang telah diberikan oleh sang guru. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kita sebagai kehidupan yang penuh dengan ujian. Maka hendaknya kita, ya, bisa melalui ujian-ujian dalam kehidupan ini, diantaranya melaksanakan agama ini, melaksanakan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada keterangan Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan kepada kita, "Fal 'abdu matlubun minhu ayyujahida nafsah ala ayyusiba sadad wa ayyusiba hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukahu wa yujahid nafsahu ala dhalik fa in lam yatamakkan fa alayhi bil muqarabah faqad qala Allah ta'ala fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Beliau mengatakan kepada kita, hendaknya seorang hamba dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, agar apa yang ia kerjakan sesuai betul dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan, ya, jalan beliau, sesuai dengan jalan yang beliau lalui. Hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk berjalan di atas petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan jika ia belum mampu, maka berusahalah untuk mendekat dan terus mendekat dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqamahlah kalian dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi, yakni bersikap istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seorang dituntut untuk berusaha dan berusaha, lalu setelah dia berusaha untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban dalam agama ini, maka dia memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang yang dikatakan betul-betul istiqamah 100%. Ya, tidak ada seorang hamba di dunia ini yang dikatakan, ya, istiqamah 100%, ya, di dalam agamanya ini. Tentunya dalam hal ini pengecualiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita diperintahkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar atas kesalahan-kesalahan, atas kekeliruan-kekeliruan yang kita kerjakan dalam beragama ini. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqamahlah kalian dalam agama ini dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak memberikan keterangan kepada kita setelah membawakan ayat yang mulia tadi. Beliau mengatakan kepada kita, wa dzikrul istighfar ba'dal amri bil istiqamah fihi isyaratun ila anna al-'abda la budda lahu min taqsirin mahma jahada nafsah 'ala al-istiqamah. Wa lihadza qala al-hafiz Ibn Rajab wa fi qawlihi 'azza wa jalla fastaqimu ilaihi wastaghfiruh isyaratun ila annahu la budda min taqsirin
fil istiqamatil ma'mur biha. yakni Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi ini fastaqimu ilaihi wastaghfiru menyebutkan lafaz istighfar setelah perintah dari Allah untuk istiqamah, yakni sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang hamba walaupun dia sudah maksimal ingin istiqamah dalam kehidupan ini, maka mesti ada kekurangan-kekurangan pada dirinya. Ada saja kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan pada dirinya walaupun ia sudah berusaha dengan maksimal untuk istiqamah dalam beragama ini. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Rajab memberikan keterangan, kata beliau dalam ayat yang mulia tadi, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kelemahan di dalam istiqamah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia tadi. Kemudian beliau mengatakan lagi, fayujbaru dzalika bil istighfar al-muqtadi lit-taubah war-ruju' ila al-istiqamah. Fahuwa kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata beliau rahimahullahu taala, oleh sebab itu seorang hamba diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bagian dari taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada sikap istiqamah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi kepada sahabat Mu'adz, ittaqillah haitsuma kunta. Wahai sahabatku, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, yakni keburukan yang dilakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut dapat menghapus keburukan tadi. Sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat yang mulia ini secara khusus dan kepada kita secara umum selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah satu keburukan yang dilakukan dengan satu kebaikan, niscaya satu kebaikan tersebut dapat menghapuskan keburukan yang dikerjakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tentunya ada kaitannya dengan ayat yang tadi, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kalian kepada Allah dalam agama ini dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inilah keterangan dari Syekh Abdul Razzaq yang membawakan juga keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab tadi, bahwa seorang hamba walaupun telah berusaha dia untuk istiqamah, namun ingat bahwa hamba ini tidaklah sempurna. Seorang hamba tidaklah sempurna dalam hidupnya. Dia memiliki kekurangan, dia memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga kita wajib selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Maka di antara contohnya secara konkret adalah misalnya yakni berkaitan dengan ibadah salat. Kewajiban melaksanakan ibadah salat. Artinya kalau seorang hamba dalam hidup di dunia ini dia terus-menerus menjaga salat 5 waktunya, maka dia berada dalam sikap istiqamah. Pada dasarnya dia berada dalam sikap istiqamah. Maka selesai si hamba ini mengerjakan salatnya, begitu dia selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka yang dilakukannya apa?
Apa yang dilakukan oleh si hamba ini? Yaitu mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Yakni ya, dia mengucapkan istighfar 3 kali. Selesai salamnya, karena dia meyakini seyakin-yakinnya bahwa dia adalah seorang hamba yang memiliki kelemahan dan memiliki kekurangan. Yang boleh jadi dalam sholatnya itu ada kekurangan, yang boleh jadi dalam sholatnya tersebut ada kelemahannya, ada kekurangannya, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bukti nyata dari firman Allah tadi, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kalian kepada Allah dalam agama ini dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita, wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa la yutiqul istiqamata haqqal istiqamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa manusia, yakni umat Islam ini, tidak akan mereka bisa istiqamah 100%. Ya, sekali lagi, mereka tidak akan bisa istiqamah dalam hidupnya 100%. Tadi karena telah dijelaskan bahwa manusia memiliki kekurangan, manusia memiliki kelemahan, sehingga tidak ada umat Islam ini, kata Nabi SAW, yang dapat istiqamah 100%, ya, sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Maka Nabi SAW menjelaskan hal ini dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu wa la yuhafidh 'ala al-wudu illa mu'min. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Berusahalah, yakni wajib bagi kalian untuk cocok dengan contoh, dengan sunnahku dalam beragama, dengan contohku dalam beragama, atau berusahalah, kata Nabi, atau berusahalah semakin mendekat dan semakin mendekat dengan contohku dalam beragama, dan tidaklah ada yang menjaga wudunya kecuali orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu, yakni wajib bagi kalian untuk berusaha untuk cocok dengan contohku dalam beragama, dan berusahalah semakin mendekat dengan contohku dalam beragama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yakni sudah menjelaskan hal ini kepada kita agar kita berusaha dan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya para jamaah jangan sungkan-sungkan kembali melihat apa yang dikerjakan selama ini, ya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, dari seluruh ibadah-ibadah yang dikerjakan sehari-hari. Ya, tentang sholatnya misalnya, coba lihat kembali, apakah sholat yang dikerjakan selama ini mulai dari takbir sampai salam, apakah sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Mulai dari takbirnya sampai salamnya, apakah sudah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu pula misalnya dengan cara berwudunya misalnya, hendaknya dia kembali mengoreksi cara berwudunya. Ya, dia lihat kembali bagaimana cara berwudu yang benar, yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kebanyakan umat Islam sudah merasa benar barangkali karena dari kecil juga sudah berwudu,
Dari kecil juga sudah sholat, sudah mengerjakan sholat begitu. Dari kecil juga sudah mengerjakan ibadah siam, ibadah puasa. Dia dari dahulu sudah mengerjakan ini, itu. Ya, dari ajaran-ajaran Islam. Namun sedikit sekali di antara mereka yang kembali melihat amal-amalnya, yang kembali melihat ibadah-ibadahnya, ya, apakah sudah sesuai dengan contoh Nabi ataukah belum, ya. Maka perlu, ya, para jamaah untuk kembali melihat kembali apa yang sudah dikerjakan selama ini, apakah sudah cocok ataukah belum dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka pelajarilah kembali dan berusahalah untuk semakin mendekat dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan kembali kepada kita di sini. Kata beliau hafizahullah taala, "Fassadadu huwa haqiqatul istiqamah." Fassadadu huwa haqiqatul istiqamah. Yakni cocok dengan contoh Rasul dalam beragama adalah hakikat dari istiqamah. Ya, sekali lagi, cocok dalam mengerjakan agama dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan hakikat dari istiqamah itu sendiri. Wa huwa al-isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid kalladhi yarmi ila ghardin fayusibuh wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'aliyan ay yas'al Allah 'azza wa jalla as-sadada wal huda wa qala lahu udhkur bis-sadadi tasdidaka as-sahm wa bil huda hidayataka at-tariq fal muqarabatu ay yusiba ma yuqrib min al-ghard illam yusib al-ghard nafsahu. Yani dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini bahwa cocok dengan contoh Rasul dalam beragama ini adalah hakikat dari istiqamah, yaitu betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari, ya, ibadah yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan niat. Seperti seorang yang melempar, ya, anak panah misalnya dan mengenai sasarannya, maka Nabi SAW telah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan as-sadat dan al-huda, yakni ketepatan dalam beragama dengan contoh Rasul dan petunjuk dari Nabi SAW, yaitu dengan keterangan dari Nabi kepada Ali, yakni engkau menyebutkan tentang as-sadat, yaitu tasdidukas saham, yakni ketepatan dirimu ketika melempar anak panah, ya, tepat mengenai sasarannya. Begitulah jika seorang mengerjakan agama ini atau ibadah-ibadah ini sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, cocok betul dengan contoh Rasul, itu seperti kata Nabi, yakni lemparan anak panah mengenai sasarannya. Wabil huda hidayataka tariq, dan engkau menyebutkan petunjuk di sini, yaitu petunjukmu dalam kehidupan ini agar diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengenai kaidah yang keempat tentang istiqomah yang diharapkan dari seorang hamba adalah as-sadat, yaitu ketepatan dengan contoh Rasul dalam beragama, dan jika belum mampu al-muqarabah, yaitu usaha untuk terus-menerus mendekat kepada contoh yang mulia, contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan kaidah yang keempat. Mungkin kita tidak bisa mengambil kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima ini panjang pembahasannya. Kita akan tunda insyaallah pada
perjumpaan berikutnya lagi insyaallah taala, yakni kaidah yang kelima adalah al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyat. Istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan dan niat. Ya, sekali lagi, bunyi dari kaidah yang kelima adalah istiqamah terkait dengan ucapan, perbuatan dan niat. Ya, mungkin kita cukupkan sampai kaidah yang keempat di sore hari ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, dan silakan kepada para jamaah jika ada pertanyaan yang tentunya sesuai dengan pembahasan kita di sore hari ini, ya, dipersilakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang tertulis yang sampai. Yang pertama adalah bagaimana sebaiknya dalam berdoa, apakah dengan mengangkat tangan atau tidak? Yakni kita jawab, ya, berkaitan dengan mengangkat tangan dalam berdoa jelas ada dasarnya, ada dalilnya, di mana Al-Imam Bukhari sendiri membawakan dalil-dalil tentang raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat jelas ya, bahwa berdoa dengan mengangkat tangan jelas ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika seorang berdoa tanpa mengangkat tangan, misalnya berdoa di hatinya misalnya, ini pun dibenarkan. Ya, misalnya juga ketika seorang dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan sujud dia berdoa di hatinya, maka ini dibenarkan, boleh seperti ini. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru fihi minad du'a." Yang artinya, sedekat-dekat hubungan hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa dalam keadaan sujud, kata Nabi SAW. Artinya, jika kita ingin berdoa, ya, dengan bahasa Indonesia misalnya, boleh dalam hati. Ya, kalau kita berdoa dengan bahasa Arab, boleh kita ucapkan dengan lisan, kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, boleh pada dasarnya, ya, seorang berdoa mengangkat tangan, sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang seorang hamba yang dalam keadaan safar, penuh dengan debu, yakni tubuhnya, pakaiannya penuh dengan debu, dalam keadaan safar, dia mengangkat kedua tangannya seraya dia berkata dalam doanya, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Namun sayang, kata Nabi, makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya juga demikian, kemudian diberikan oleh orang dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa orang tadi, si musafir tadi, berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, ya, ketika dalam doanya mengangkat kedua tangannya, ya, menengadahkan kedua tangannya, ya. Nah, inilah yakni artinya sunnah dari Nabi, contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenai istiqomah hati, bagaimana penerapan istiqomah hati dalam kehidupan sehari-hari? Apa maksud dari istiqomah hati? Yakni maksud dari istiqomah hati adalah yakni hati kita bersih dari berbagai macam nodanya, bersih dari berbagai macam, yakni penyakit-penyakit hati itu sendiri. Karena penyakit-penyakit hati ini sangat banyak sekali. Penyakit-penyakit hati sangat banyak, ya. Di antaranya kesyirikan yang dapat menodai hati, di antaranya bid'ah-bid'ah yang dapat menodai hati, di antaranya adalah hasad, iri, dengki kepada orang misalnya, dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan penyakit-penyakit hati yang kita wajib atau berkewajiban untuk membersihkannya. Maka hendaknya kita perhatikan hati kita masing-masing
agar hati kita ini bersih dari berbagai macam noda dan penyakitnya, agar hati kita mendapatkan kebaikan dan petunjuk selalu dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya hati yang bersih itulah yang kelak akan dapat menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi telah dibacakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari, yaitu di negeri akhirat, yang tiada lagi berguna harta dan keturunan kecuali hamba yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan kaidah yang keempat dari kaidah istiqamah, buah karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Semoga pembahasan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kita, bisa kita fahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu hidayah dan taufiknya kepada hati kita, agar hati kita selalu istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas manhaj salaf, manhajnya para sahabat, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di atas kebaikan-kebaikan dan amal-amal salih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.